Dan saudara, siang hari ini kita akan belajar berlayar di tengah badai, ya, berlayar di tengah badai. Bagaimana kita tetap melewati perjalanan kita di tengah badai bersama dengan Tuhan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ayat tema kita, 2 Korintus 6 ayat yang ke-18, 2 Korintus 6 ayat 18. Dikatakan, dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Ya, firman Tuhan di sini dikatakan gini, Dia akan menjadi bapa kita dan kita adalah anak. Ayat ini sebenarnya sederhana. Hanya mengingatkan kita, aku bapa, kamu anak. Saudara bayangin gak sih kalau Tuhan itu ngomong sesederhana ini sama kita? Ini sederhana loh. Ini bukan ayat yang sulit dimengerti. Ya, ini hanya mengingatkan kepada kita tentang siapa Dia dan siapa kita. Siapa Dia untuk kita dan siapa kita untuk Dia, saudara. Amin. Dan hari ini Dia Bapa kita. Dan Dia katakan gini, kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Saudara-saudara, mungkin tema tentang family business ini ya, Februari kita sudah mau habis nih ya saudara ya. Mungkin ini minggu yang terakhir untuk kita bahas tentang tema ini. Tapi satu hal yang menarik ketika kita percaya Dia Bapa, kita anak. Saudara, kita itu ada di dalam perahu yang sama bersama dengan Tuhan. Saudara percaya bahwa saudara ada di perahu yang sama dengan Tuhan? Perahu Bapak saudara tuh gak beda dari saudara. Jadi gini, apa yang saudara alami hari ini, apa yang saudara lewati hari ini, Tuhan ada di perahu yang sama dengan kita. Amin. Yang mungkin bisnis, perusahaan dan bilang ini, aduh usaha saya lagi susah nih, usaha saya kayaknya berat nih. Saudara tahukah saudara bahwa Tuhan ada di perahu yang sama saudara hari ini. Tuhan gak di perahu yang lain dan bilang ini, aduh susah ya kamu ya. Enggak saudara. Bapa dan anak, Dia ada di perahu yang sama ya. We are at the same boat. Kita ada di dalam perahu yang sama. Nah, apa yang kita akan renungkan, kita akan belajar pada siang hari ini adalah begini saudara. Bagaimana kita navigate in the midst of the storm. Bagaimana kita navigasi, menavigasi gitu ya saudara ya. Di tengah badai. Maksudnya apa? Saudara, navigasi adalah proses menentukan posisi dan mengendalikan arah perjalanan suatu kendaraan supaya sampai ke tujuan. Bisa pesawat, bisa mobil, bisa motor, bisa kapal laut gitu ya. Tapi navigasi adalah proses, boleh sama-sama katakan proses. Jadi memang gak langsung saudara, kadang-kadang kita gak langsung cakep gitu ya. Kita gak langsung tiba-tiba jadi suami impian, istri impian, apalagi saudara ya. Orang yang luar biasa, gak langsung saudara. Semuanya proses ya. Proses untuk menentukan posisi dan mengendalikan arah. Karena gini saudara, ketika badai datang, masalahnya di dalam perjalanan nih, kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di perjalanan. Kita bawa mobil atau kita bawa motor, kita nggak tahu tiba-tiba ada macet lah, ya, tiba-tiba ada jalan dibikin lah gitu ya saudara ya, sehingga harus orang semua ngantri saudara. Tapi navigasi itu artinya gini loh, ketika macet, saudara di sini adalah orang-orang yang pinter cari jalan tikus gitu. Ya, tenang aja, kita lewat sini, kita lewat sini, kita lewat sini gitu ya. Itu namanya navigasi saudara. Jadi kita nggak kalah dengan keadaan. Ya, saya nggak tahu di sini jemaat kita ada yang pilot-pilot juga gitu ya saudara ya. Ada yang bawa kapal laut juga saudara ya. Nah di tengah badai si pengendara itu dituntut untuk bisa tetap menentukan arah, membuat arah di tengah badai itu. Kemarin istri saya iseng-iseng ngobrol gitu ya, sudah di jalan. Dia bilang gini, di Amerika tuh keren loh ya.
taksi-taksi udah pakai Tesla, saudara. Dan Teslanya itu nggak ada supir, gitu saudara. Udah benar-benar jalan sendiri. Jadi saudara mau pergi kemana, dia datang jemput saudara, nggak ada supirnya, ya udah, saudara dibawa ke tempat itu, saudara sampai gitu. Tapi masalahnya gini, kan kita nggak tahu di tengah jalan, tiba-tiba komputernya dia mungkin capek, ngeheng. Yang megang mobil itu bukan orang lagi saudara, itu udah komputer gitu kan. Serem gak kira-kira? Sehebat-hebatnya dia ya, sehebat-hebatnya handphone saudara bisa apa aja ketika baterainya habis. Coba, tiba-tiba dia bawa kita udah di tengah hutan, di tengah sawah-sawah, baterainya habis. Kira-kira pusing gak saudara nyari jalan? Kenapa dibawa ke sini? Saya sering loh saudara ikutin Google Map atau Waze gitu ya saudara. Dia nggak pernah pakai jalan yang gede gitu saudara. Dia pakai jalan yang kecil-kecil sampai saya sebelum masuk enggak gitu ya saudara ya. Ya kalau yang navigasi kita komputer, yang navigasi kita handphone ya suka-sukanya dia gitu loh saudara. Navigasi itu adalah kemampuan kita untuk tetap bisa menentukan arah sekalipun di tengah badai. Sekalipun di tengah masalah. Tadi makanya kita kok tiba-tiba nyanyi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kau yang punya kuasa. Saudara, family business, kita percaya bahwa Tuhan ada di perahu yang sama bersama dengan kita. Ya, nah saya cuma mau bilang gini, badai itu pasti ada. Masalah itu pasti ada. Tapi siang hari ini bagaimana kita navigasi di tengah itu. Amin. Yang pertama yang kita mau belajar saudara, bagaimana kita navigasi. Kita lihat Matius 8. Matius 8. Ayat 23 sampai ayat 27. Matius 8, 23 sampai 27 saya bacakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara lihat, yang sama perahu sama kita tuh siapa nih saudara nih? Yang orang-orang semua bingung hari itu. Dan bilang, orang apakah dia ini? Angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, cerita ini adalah cerita ketika Yesus dalam perjalanan pelayanan bersama dengan murid-muridnya dan dikatakan Yesus tertidur. Yesus tidur dengan tenang di tengah badai. Ya saudara, dia tidur dengan tenang, murid-murid panik, hampir mati. Dan ketika mereka bangunkan Yesus, Yesus tenangkan badai, setelah itu Yesus marahin mereka dan bilang gini, kok kamu takut banget sih? Benar enggak? Saudara, yang pertama yang kita bisa belajar gini, bagaimana kita navigate di tengah badai adalah gini. Badai itu ada, tapi gini, ketakutan dan badai itu adalah masalah yang berbeda. Ketakutan yang hari ini ada dalam pikiran kita, itu masalah yang berbeda dengan masalah yang engkau sedang hadapi hari ini. Dengan kesulitanmu, dengan kekuranganmu, dengan keterbatasanmu, ketakutan itu hal yang berbeda. Dan saya suka dalam terjemahan The Passion Translation ya, dibilang Yesus berkata ya, why are you gripped with fear? Where is your faith? Kenapa kamu dipegang oleh ketakutan? Jadi gini, bagaimana menavigasi yang pertama di tengah badai adalah gini. Jangan sampai kita dipegang oleh ketakutan. Masalahnya ada, tapi kita mau dipegang sama ketakutan atau tidak, itu pilihan loh saudara.
Itu keputusan kita, itu pilihan kita. Jangan kita bilang gini, kan masalahnya gede. Pastor nggak rasain sih, rasanya jadi saya gitu ya. Waduh, kayaknya saudara yang paling rasain gitu kan ya saudara ya. Tapi gini saudara, masalahnya kadang-kadang di tengah badai itu kita mengizinkan yang pegang kita, itu namanya ketakutan. Sehingga ketika Yesus marahin murid-murid, Yesus bilang gini, kenapa kamu biarkan dirimu grip, dipegang sama ketakutan? Padahal di perahu yang sama, ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Di tengah badai saudara, saudara punya dua pilihan. Saudara mau di-grip, saudara mau dipegang sama ketakutan, atau saudara mau dipegang sama damai sejahtera. Amin. Ini navigate nih saudara. Boleh bilang sama saya sama-sama gini, saya pegang setir. Nah udah, ya. Saudara yang pegang setir. Kalau nggak ada saudara, badai suka-suka badai, mau bawa kiri-kiri, mau bawa kanan-kanan, ya tiba-tiba saudara terdampar di mana itu suka-suka badai. Tapi karena saudara yang pegang setir, saudara yang memutuskan hari ini, siapa yang kau biarkan pegang kehidupanmu? Apakah ketakutanmu atau damai sejahteramu? Jangan pernah membiarkan ketakutan jadi penasehat kita. Karena ketika dia jadi penasehat, dia tidak pernah jadi penasehat yang baik saudara. Firman Tuhan bilang gini, there is no fear in love. Sebaliknya juga sama saudara, dalam kasih tidak ada ketakutan, dalam ketakutan tidak ada kasih. Jadi setiap keputusan yang kita ambil dengan ketakutan, itu gak ada kasihnya di situ loh saudara. Amin. Tapi ini tipis-tipis masalahnya saudara. Kasih dan ketakutan tuh tipis. Ya. Siapa yang di sini sayang sama keluarganya? Kita semua mengasihi keluarga kita. Benar? Tapi kita bisa saja mengambil keputusan yang salah di dalam rumah tangga kita. Mungkin kita bisa ambil pilihan yang shortcut gitu ya saudara. Dengan alasan karena aku mengasihi keluargaku. Padahal sebenarnya bukan kasih saudara. Karena kita takut terjadi sesuatu untuk keluarga kita. Banyak orang terjerat pinjaman online saudara sekarang. Kalau mau ditelusur intinya apa? Ketakutan. Dan itu tipis saudara. Kita akan bilang, tapi kan aku sayang sama keluargaku, aku mengasihi. Benar gak saudara? Ya. Firman Tuhan bilang gini, kasih itu gak cemburu. Tapi kadang-kadang kita juga jadi suami, jadi istri senang juga dicemburuin ya saudara ya. Berarti sayang tuh suamiku, istriku sayang. Tapi kalau cemburunya udah kelebihan saudara, ya, cemburunya kelewatan, itu yang jadi penasehat kita bukan kasih lagi. Tapi namanya, ketakutan, benar gak saudara? Ya. Saya jadi pendeta, saudara jemaat gitu ya. Saya bisa loh posesif gitu kan. Kamu ibadah di gereja mana? Kok minggu ini kamu gak ibadah di gereja saya gitu misalnya. Bisa aja saudara, tapi saudara saya yang tahu. Saya ngomong itu karena apa? Jangan-jangan memang karena saya ketakutan aja gitu loh saudara, benar gak? Kita dalam hidup ini semua, kasih dan ketakutan itu kenapa Tuhan jelasin kasih dan ketakutan gak bisa ada di tempat yang sama. Karena kasih dan ketakutan itu bedanya sangat tipis saudara. Tipis banget. Makanya jangan biarkan diri kita dipegang sama ketakutan. Jadi lucu abis Tuhan Yesus hardik badai, Tuhan Yesus hardik murid-muridnya. Benar gak? Tuhan Yesus bilang gini, jangan dipegang sama ketakutan terus gitu. Benar gak? Karena mereka saking dipegang ketakutan mereka marah-marahin Tuhan Yesus. Mereka bilang ini tidur sih di tengah badai. Untung Tuhan Yesus gak balas saudara. Capek tahu seharian khotbah dari pagi sampai malam ya. Udah harus tidur disuruh bangun lagi buat nenangin murid-murid. Capek gak jadi Tuhan Yesus? Capek, untung Tuhan Yesus gak marahin murid-murid kayak gitu kan saudara.
Tuhan Yesus cuma bilang gini, kamu dipegang sama ketakutan. Ini kelihatannya sederhana. Dan tadi sekali lagi saudara, tadi malam saya nggak ngerti kenapa saya harus khotbah kayak gini. Tapi saya cuma mau bilang gini, Tuhan mau ajari kita menavigasi. Di sini jemaat Fatmawat ini jago cari jalan tikus nih kalau lagi macet, benar ya? Tapi kita juga harus bisa navigasi di tengah badai. Apalagi di sini ada kepala-kepala rumah tangga ya. Saudara bapak-bapak harus lebih tenang ketika istri-istri panik. Jangan bapak-bapak ikutan panik gitu kan. Panik ya kamu, aku juga panik. Saudara, justru suami, ya memang suami-suami kadang-kadang harus banyak diem-diem aja gitu ya. Supaya paling gak diem suami kamu terlihat tenang gitu. Dengan diem. Padahal sebenarnya suami-suami juga gini, sama panik juga, bener amin suami-suami ya. Katanya diam itu emas ya. Tapi daripada saudara ya istri kita panik, kita juga ikutan panik ya. Karena kalau kita ikutan dipegang sama ketakutan, anak-anak kita yang tadinya gak takut juga jadi takut saudara. Kita harus pastikan kita gak di-grip with fear. Amin. Yang kedua saudara, yang kita mau belajar siang hari ini. Apa yang kita bagaimana cara navigasi di tengah badai. Yang kedua adalah gini, kita baca cerita dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 18 sampai 20. Kisah 27 ayat 18 sampai 20. Suatu hari Paulus itu kan tahanan ya saudara, dia tahanan dan dia ini bukan tahanan biasa, dia mau naik banding, mau diadili di Roma saudara. Dalam perjalanan ke Roma hari itu naik kapal ya saudara ya. Bersama dengan tahanan lainnya di kapal ini isinya sekitar 270 orang. Banyak gak tuh saudara? Ini bukan kapal kecil, ini kapal gede saudara, kapal besar. Dan isinya tahanan saudara. Dan kapal ini 14 hari diombang-ambing badai hari itu di Laut Adria ya saudara ya. Diombang-ambing badai, ombang-ambing badai 14 hari. Paulus sebenarnya pada awal Paulus sudah bilang ini, mendingan kita gak usah jalan dulu deh. Di depan ada badai. Saudara, bayangkan Paulus ini Tuhan. Tapi di tengah badai itu ada Tuhan, amin. Tuhan udah bilang, mendingan gak usah, ini badai. Tapi mereka tetap mau jalan. Tapi Tuhan tetap bilang sama Paulus, karena ada kamu di situ, satu kapal semua akan selamat. Dia bilang itu. Jadi mereka 14 hari tanpa tujuan diombang-ambing badai. Sampai di ayat 18 ini yang kita mau belajar. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara 14 hari di tengah badai. Dan menariknya juga saudara ya, saya senang tadi mengumpamakan Paulus jadi Yesus. Saking diombang-ambing badai 14 hari, mereka tuh lupa makan, gak makan 14 hari. Dan Paulus di situ di tengah kepanikan, di tengah ketakutan, Paulus sama seperti Tuhan Yesus. Paulus bilang gini, yuk kita makan, udah 14 hari nih belum makan, coba. Saudara bayangin gak, saking badai itu begitu menakutkan, makan aja gak kepikiran saudara. Masalahnya gak kepikiran makannya bukan sehari 2 hari, 2 minggu. Ada yang di sini gak kepikiran makan 2 minggu? Ya, ini badainya kenceng banget. Tapi tetap ya, Paulus ingetin mereka gini, yuk jangan lupa makan yuk. Saudara di sini yang lupa-lupa makan ya, Pak masalah saya besar, saya udah gak makan nih gitu ya. Stres ya, saudara biarkan, mungkin temennya di sebelah boleh bilang gini, bilang-bilang sama temannya, jangan lupa makan gitu ya. Oke. Kita tuh kadang-kadang kalau udah stres gak mau makan ya.
Terus bilangnya gini, nggak apa-apa biar kurus kalian gitu kan. Ya, Paulus tetap loh bilang gini, ayo kita makan yuk. Tapi hal yang kita mau belajar bukan itu saudara. Yang kita mau belajar ayat 18 ini saudara. Karena sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Katakan dengan tangan mereka sendiri. Mereka membuang muatan mereka, mungkin baju-baju, mungkin makanan, mungkin barang-barang yang mereka mau bawa. Dan kemudian belum cukup mereka buang alat-alat kapal. Yang berguna untuk menyelamatkan kapal itu mereka buang juga dengan apa? Dengan tangan mereka sendiri. Saudara gini, di tengah badai, kenapa kita harus bisa navigasi? Karena di tengah badai kita berpotensi membuang banyak hal yang berharga dengan tangan kita sendiri. Saya bagiin ayat ini sebenarnya udah lama banget, tapi dulu waktu zaman-zaman dulu saya kalau konseling orang nikah saya pasti akan bagiin ayat ini. Kenapa? Di tengah pernikahan kita, di tengah rumah tangga kita pasti lewatin badai saudara. Tapi jangan sampai di tengah badai ada hal-hal yang berharga yang kita buang dengan tangan kita sendiri. Karena di sini nggak ada pilihan lain, mereka harus buang saudara. Apa artinya buat kita hari ini saudara? Terkadang saudara di tengah badai ya, di tengah badai kita banyak buang mungkin kesempatan-kesempatan yang baik. Karena pikiran kita udah masalah aja, pikiran kita udah negatif aja. Di tengah badai kadang-kadang kita nggak sengaja kita kebuang kata-kata yang tidak baik. Orang tua ya ngajarin anak tuh kadang-kadang badai ya. Benar nggak? Ngajarin anak sekolah tuh badai, benar nggak? Kadang-kadang pernah nggak orang tua keceplosan kata-kata yang nggak baik? Ini nggak ketahuan sekarang, di gereja ini tenang saudara. Nanti di tengah badai kita baru bisa lihat, ya kenapa tadi gue ngomong gitu sama istri gue, sama suami gue, sama anakku. Ya, sama bos kita di kantor, mungkin kita emosian gitu kan. Memang Bapak pikir saya butuh kerjaan ini gitu kan misalnya gitu. Saya nggak butuh kerjaan ini. Waduh saudara, besoknya setelah sadar baru kita mikir. Salah kemarin ngomong nggak butuh pekerjaan. Ini benar nggak? Coba berapa banyak kita sih yang kadang-kadang di tengah badai kita buang banyak hal yang berharga. Ternyata navigasi di tengah badai itu adalah gini. Kita harus perhatikan banyak hal yang Tuhan kasih hari ini berharga. Jangan sampai karena keadaan yang begitu berat, kata-kata yang jelek keluar. Maaf ya saudara, maaf. Nih kayaknya khotbah siang hari ini saya udah dari semalam saya udah tahu nih bakalan gak enak gitu ya saudara ya. Tapi tolong suami istri jangan sampai di tengah badai ngomongnya gini, cerai aja. Kata-kata itu gak kepikiran saudara sama kita. Sampai di tengah badai, kita akan nanya gini, apalagi yang harus gue buang? Gue harus ngomong, nah baru tuh keluar yang kayak gitu-gitu tuh saudara. Cuma kita harus bisa tetap navigasi, jangan sampai yang kayak gitu-gitu keluar saudara. Amin. Apalagi yang berharga? Yang berharga kadang-kadang waktu hari ini. Saya beberapa waktu yang lalu khotbah air hidup tentang menikmati hari ini. Karena kadang-kadang kita tuh tidak ada di hari ini. Saudara tahukah berkat Tuhan itu bukan hanya uang yang saudara punya. Tapi menikmati yang Tuhan kasih buat saudara justru itu berkatnya. Ada banyak orang gak hidup di hari ini karena hidupnya di hari kemarin.
Mending kemarin, saudara. Kemarinnya kadang-kadang 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Akhirnya dia gak bisa nikmatin hari ini. Atau dia terlalu khawatir tentang masa depan. Tahun depan saya harus bayar anak sekolah, masuk sekolah nih. Tahun depan saudara, tahun depan. Tapi hari ini dia kehilangan banyak hal. Sampai asam lambung lah, sakit kepala lah. Benar gak saudara? Cuma karena apa? Ya karena kita hidup kekhawatiran kita ke depan. Atau mungkin masa lalu kita kehilangan berkat hari ini. Boleh gak sekali lagi lihat yang ada di samping saudara hari ini. Saat ini lihat gini. Bilang gini, kamu tuh berkat loh buat aku. Oke, ya. Amin. Kita ya kadang-kadang punya suami ganteng, istri cantik. Cuma karena kadang-kadang di kantor banyak masalah, kita sampai lupa istri kita cantik, suami kita ganteng. Kita sampai lupa anak kita pinter, ya. Hanya karena badai yang ada di sini nih saudara. Hari ini kita mau pastikan jangan sampai ada yang terbuang-buang di tengah badai. Kayak tadi mereka coba buang. Memang mungkin meringankan kapal mereka. Barang-barang itu kan memberatkan kapal. Memang mungkin meringankan. Tapi saya mau bilang gini, memberhentikan badai enggak dengan mereka buang itu? Enggak. Tapi sayangnya semua barang berharga itu sudah terbuang. Siapa yang buang? Bukan orang yang buang. Tangan mereka sendiri yang buang barang-barang yang berharga itu. Saudara, waktu itu gak pernah kembali dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita gak nikmatin hari ini ya. Nanti pulang, liatin anak kita, bilang gini, aku sayang sama kamu gitu ya. Amin. Saudara, bahasa Inggris saya bilang gini, present tense. Present itu arti bahasa Inggrisnya itu sebenarnya hadiah, benar nggak? Jadi saudara tahu nggak? Kalau dibilang present tense sebenarnya hari ini, saat ini, sekarang itu sebenarnya adalah hadiah. Jangan sampai kita nggak sadar hadiah yang hari ini kita punya hanya karena badai yang besar. Kita fokusnya sama yang kita nggak punya, yang kita nggak bisa. Udah hari ini saudara fokus sama yang saudara punya, yang saudara bisa aja. Amin. Ya, saya nggak punya 50 juta pak. Ya udah, nggak usah pusing. Kalau saudara hari ini punyanya 5.000 di dompet, nikmati 5.000 di dompet, bener nggak? Susah-susah amat, terus pusing, nggak ada 50 juta, pusing saya. Kalau hidup nggak ada 50 juta gitu kan. Ya udah yang ada dinikmati, amin. Pastikan jangan sampai banyak hal yang kita buang, terutama waktu saudara. Kesempatan, keluarga, ya apapun juga hari ini. Tuhan mau kita tetap bisa navigasi di tengah badai. Amin. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan di tengah badai saudara? Nah ini dia. Kita lihat Markus 6 ayat 46 sampai 51. Markus 6 ayat 46 sampai 51. Setelah ia berpisah dari mereka, Tuhan Yesus berpisah dari murid-muridnya. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka pun sangat tercengang dan bingung. Saudara, yang ketiga,
bagaimana navigasi di tengah badai gini saudara. Kadang-kadang di tengah badai mata kita ini gak bisa lihat jelas. Kadang-kadang nih di tengah badai ini aduh mata ini kayak ada kabutnya gitu. Ada selubungnya saudara. Makanya kenapa setiap kali kita terima firman, setiap kali saya terima firman, firman akan selalu jadi terang yang terangin mata kita saudara. Siapa yang di sini kalau pulang habis dengar firman langsung matanya seperti lebih jelas gitu. Lebih wow, masa depanku cerah gitu ya saudara ya. Tadinya kan kita datang ke gereja, aduh gimana nih besok. Tapi saudara pulang gereja, mata saudara pasti lebih cerah. Kenapa? Karena kita dengerin firman Tuhan saudara. Firman itu terang, amin. Di tengah badai, ini Tuhan Yesus ketemu sama murid-murid tiap hari loh saudara, tiap hari. Tiba-tiba bayangin gak? Bisa mereka lihat Tuhan Yesus bilang gini, setan. Hantu kan setan, bener gak saudara? Ya, ini Tuhan. Ya, masa tiba-tiba mereka bilang gini, Petrus, hantu. Saudara, aduh. Nih ya, kalau mata kita dikit-dikit lihatnya setan gitu ya. Saya gak tahu gak di sini ya saudara, ini di tempat yang lain-lain saudara ya. Dikit-dikit setan nih, kerjaan setan nih gitu ya. Artinya gini, Bu, Pak, jangan-jangan badainya terlalu kenceng nih. Ya, sampai matanya nih ketutup gitu loh saudara ya. Apa-apa pokoknya pekerjaan iblis, perbuatan iblis ya. Saya seneng GB Fatmawati jemaatnya gak kayak gitu ya. Gak dikit-dikit iblis gitu ya saudara ya. Udahlah saudara ya, hari ini jangan kalau kita mungkin gelap-gelap dikit terus goyang-goyang di rumah gitu ya saudara ya. Terus bilang hantu. Nih saya punya cerita, nih cerita lucu-lucu aja maaf ya saudara. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Suatu hari saya pernah diundang jemaat tapi jemaatnya udah gak ada, udah meninggal nih saudara. Jadi saya mau cerita, gak apa-apa ya. Jadi ada jemaat, dia bilang gini, di rumah ada hantu. Dia bilang itu kan, aduh. Hantunya kayak gimana? Udah pokoknya kamu harus datang ke rumahku. Ini kan kita masih sama-sama anak muda ya. Jadi dia bilang, kamu harus datang Yoel ke rumahku. Dia bilang gitu. Kenapa? Cuma ada di kamarku tuh cahayanya. Dia bilang gitu kan. Cahaya apa gitu saya pikirkan. Ya udah kita sama-sama rame-rame lah tim doa. Dari gereja kita pergi ke rumahnya saudara. Sampai di rumah kita pikir cahaya apa. Hari itu TV LED itu jarang, saudara. Tahu TV LED kan saudara? Itu jarang. Jadi TV LED itu ternyata kalau kena lampu, terus dia mantulin lampu, dia jadi cahayanya kayak pelangi gitu loh saudara. Bayangin gak sampai pantulan dari lampu kena ke TV, itu dibilang setan, gara-gara pokoknya ini pekerjaan setan nih. Setan yang bikin rumahku jadi panas lah, setan yang bikin rumahku jadi ini, nih lihat nih, ada terang-terang lampu-lampu ini. Terus saya gini, saya tutupin TV-nya gitu kan, udah gak ada lagi cahayanya. Iya gak ada, nanti kalau kamu pulang ada lagi cahayanya. Cuma kan karena pendeta ya saudara ya, disuruh ke sana buat doa ya saya doa. Tapi nggak doain buat setan di TV itu gitu ya. Saya cuma berdoa gini, Tuhan biar di rumah ini ada kerajaan Allah. Ada surga turun ya. Tidak ada niat-niat jahat iblis yang ada di rumah ini, amin. Tapi saya nggak mau ngusir setan yang di TV itu saudara. Ya karena itu nggak setan, kita nih kebanyakan mungkin terlalu rohani kali ya. Apa-apa setan ini belum lagi kalau kita nyangkutin ke zaman dulu gitu loh saudara. Ya jangan ya karena keluargaku tuh dukun Pak ya, karena dia dulu inilah dia itu. Saudara saya mau bilang gini, ketika saudara terima Yesus, semua kutuk itu sudah tidak punya kuasa atas kehidupanmu. Amin. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Cuma kadang-kadang mata ini di tengah badai, kenapa harus bisa navigasi? Karena mata ini gak bisa lihat jelas. Gak bisa lihat jelas hari depan penuh harapan, gak bisa lihat jelas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan hari ini. Ya, saya berdoa hari ini saudara. Ya,
mata kita tetap bisa melihat dengan jelas. Kabar baiknya, Tuhan selalu melihat kehidupan kita. Coba lihat sebentar yuk, ayat 48 tadi. Sebenarnya kalau kita bayang-bayangin ya saudara. Yesus di atas bukit. Murid-murid sudah 3 jam. Ini kurang lebih jam 3 atau jam 4 pagi saudara. 3 jam, 4 jam berlayar. Sekalipun di tengah badai, tapi mungkin jaraknya jauh. Coba saudara baca ayat ini pelan-pelan yuk, kita baca. Bilang, ketika ia melihat. Coba, saya mau tanya gini, emang Tuhan beneran bisa lihat dengan mata jasmani? Ini malam, gelap, di tengah badai. Badai, gelombang. Saudara kalau hujan aja, bisa gak lihat jauh? Jadi ketika ayat ini bilang gini, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendaung karena angin sakal. Coba saudara lihat. Emang secara jasmani Tuhan lihat, ih kesian mereka kayaknya gak bisa mendayung. Ini Tuhan lihat secara rohani, ini gak kelihatan mata jasmani. Tapi Yesus bisa merasakan, ini murid-muridku lagi kesusahan, susah payah nih. Sehingga aku harus datang dan menolong mereka. Amin. Saudara hari ini, mungkin kita gak lihat mata Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan tahu apa yang kau sedang alamin hari ini. Tuhan tahu pergumulanmu, Tuhan tahu kekurangan, kelemahan kita, keterbatasan kita hari ini. Dan gini, kabar baiknya gini, Tuhan mau datang. Cuma kalau Tuhan datang, kita harus tahu itu Tuhan ya saudara ya. Amin. Contohnya apa? Sebenarnya contoh yang bisa kita belajar adalah gini loh saudara. Kita kadang-kadang sulit melihat Tuhan bersama kita ya, menemani kita. Bisakah kita melihat Tuhan di tengah badai? Artinya gini loh saudara. Ketika mungkin anak-anakmu ada dalam masalah. Bisa nggak saudara lihat Yesusnya di situ? Atau saudara lihat tadi sebaliknya, hantu. Ketika di tengah pergumulan bisa nggak kita lihat ada Tuhan di situ? Hari ini kita harus bisa penglihatan kita menembus badai, lihat Tuhan di situ saudara. Jangan lihat hanya sekedar dengan gini, ini orang emang jahatin aku, ini orang bohongin aku. Saudara gini, di tengah semuanya itu bisa nggak saudara lihat Tuhan? Di tengah keadaan yang hari ini nggak adil, bisa nggak hari ini saudara lihat Tuhan? Saya mau saudara punya garis yang jelas. Tuhan bukan penyebab semua yang jahat itu saudara. Tuhan bukan penyebab semua yang jelek, semua yang buruk. Saudara, Tuhan bukan penyebab semuanya itu. Tuhan bukan Tuhan yang buat semuanya itu. Bukan. Tapi saya mau bilang gini, Tuhan ada ketika engkau menghadapi semua yang buruk itu. Untuk apa? Menemani kita. Menjadi jawaban buat kita. Ketika saudara sakit, mungkin orang gampang bilang nih, saya dikasih sakit sama Tuhan. Saudara, Tuhan gak pernah kasih kita sakit saudara. Tuhan cuma bisa kasih pemberian yang baik. Tapi gini, di tengah sakit kita, bisa gak kita lihat Tuhan? Sama seperti badai ini. Badai ini yang bikin Tuhan atau iblis saudara. Iblis benar gak saudara? Tapi murid-murid bisa gak lihat Tuhan di tengah badai itu? Susah saudara. Apapun keadaan yang hari ini kita hadapin, ya, nanti pulang ke rumah, besok masuk ke kantor, coba lihat Tuhan di tengah keadaan yang mungkin buat kita chaos. Buat kita kayaknya berantakan, buat kita kayaknya gak ada harapan. Tapi gini, coba bisa lihat Tuhan di situ. Apapun yang hari ini engkau sedang doakan, belajar lihat Tuhan, di situ ada Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada. Tuhan gak dibatasi dengan caranya kita. Hari itu memang caranya gak lazim. Saudara, kenapa hari ini kita bingung Tuhan di mana? Iya saudara. Kenapa hari ini kita bingung di mana Tuhan? Karena gini, kadang-kadang cara-cara yang Tuhan pakai untuk kehidupan kita, itu gak seperti cara yang kita pikirkan. Cara-cara yang Tuhan pakai itu gak lazim saudara.
Ya bayangin dong, jalan di atas air itu cara yang normal nggak saudara? Hah? Jam 3 pagi jalan di atas air. Murid-muridnya udah bercampur saudara. Capek iya, ngantuk iya, badai iya, takut iya. Lihat orang jalan di atas air ya gampang aja langsung ngomong apa? Hantu, bener gak saudara? Caranya Tuhan tuh, jangan-jangan gini nih, jangan-jangan. Tuhan tuh sebenarnya hari ini udah banyak nunjukin kebaikannya, banyak caranya. Cuma kita gak tahu itu Tuhan. Hanya karena Tuhan gak pakai cara yang biasa kita pikirkan menurut pikiran kita. Tuhan gak lewat jalan yang biasa saudara. Tuhan lewat jalan yang gak biasa. Bilang sama kiri kananmu, Tuhan akan pakai jalan yang gak biasa. Buat tolong kamu. Amin. Semua kita di sini ya saudara ya. Saudara, ada lagu yang bilang gini. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, tak terbatas di dalam hidupku. Terus lagunya boleh. Tak terbatas kasihmu. Saudara gini, caranya Tuhan itu gak terpikir oleh kita. Hari ini biarlah kita belajar navigasi semuanya. Mau belajar navigasi? Ya. Saya akan tutup dengan satu kabar yang baik saudara. Kabar baiknya adalah gini, Tuhan saudara adalah Raja di atas segala badai. Tapi kadang-kadang Tuhan akan biarkan kita navigasi dulu di tengah badai. Kalau enggak jago-jago nanti kita bawa kapalnya saudara. Bener enggak saudara ya? Kita harus kadang-kadang dilatih dulu. Nih kita kalau biasa bawa mobil di Indonesia saudara. Terus saudara ke Eropa, saudara pasti jago banget. Ya. Kenapa? Karena cuma di Indonesia motor nyelip kiri, nyelip kanan, ya jalanan nggak masuk akal, itu cuma di Indonesia saudara ya. Nah bayangin nggak saudara kalau saudara keluar negeri yang jalanannya lebar, saudara pasti jago banget deh, bener ya. Jadi hari ini kalau saudara biasa lewatin badai, biasa navigasi di tengah badai, waduh, saudara sedang dipersiapkan jadi apa? Nahkoda ya, pengemudi yang hebat, pilot yang hebat. Amin. Mungkin sederhana, tapi gini, it's a family business saudara. Ini urusan keluarga. Karena Bapak mau supaya kita tahu bahwa Dia ada di perahu kita hari ini. Yang pertama, jangan biarkan kita digrip dengan ketakutan saudara. Jangan biarkan kita dipegang sama ketakutan. Amin. Yang kedua, saudara, kita belajar tadi bagaimana kita jangan membuang hal-hal yang berharga. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita di tengah badai. Amin. Jangan bilang gini, mati gua gitu ya. Celaka gua. Sial, saudara yang gitu-gitu. Ini dulu khotbahnya papa saya zaman dulu ya saudara. Papa saya seneng banget kalau dia khotbah ini. Dan dia akan bilang gini, barang siapa memperkatakannya akan makan buahnya, dia bilang gitu ya. Iya dong, karena perkataan itu taburan benih saudara. Jadi hari ini kenapa kita gak bilang keluargaku diberkati, suamiku diberkati, istriku diberkati, anakku diberkati, amin. Yang ketiga adalah gini, biarlah kita bisa tetap melihat dengan jelas di tengah badai, amin. Biarlah selubung-selubung itu diangkat. Supaya gini, kita bisa melihat Tuhan. Pekerjaannya Tuhan. Caranya Tuhan. Di tengah semua hal yang mungkin hari ini, mungkin gak nyaman buat kehidupan kita. Saudara biarlah hari ini kita bisa tetap melihat Dia. Saya undang pemusik bisa maju ke depan.